Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Zahra, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya, yang di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan yang telah diajarkan. Materinya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada gangguan keseimbangan asam basa, yang kedua ada proses penyembuhan luka, yang ketiga ada prinsip obat, dan yang keempat ada farmakologi dasar. Nah, jadi materi yang pertama itu ada gangguan keseimbangan asam basa. Sebelumnya di sini aku mau menjelaskan dari pengertian asam dan basa. Asam atau asid adalah ion hidrogen atau donor proton. Suatu cairan disebut asam apabila mampu melepaskan atau menyumbangkan H+. Dan basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton. Suatu cairan bersifat basa apabila sanggup menerima H+. Ada 5 faktor yang mempengaruhi asam dan basa. Yang pertama itu ada pemberian asam melalui makanan. Yang kedua ada penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga ada penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat itu pengeluaran asam atau basa dari usus atau ginjal. Dan yang kelima itu ada pengeluaran asam karbonat oleh paru. Ada juga macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama itu ada asidosis respiratorik, yang kedua ada alkalosis respiratorik, yang ketiga ada asidosis metabolik, yang keempat ada alkalosis metabolik, yang kelima itu asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, dan yang terakhir keenam itu ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Dan ada beberapa juga bahaya gangguan dari asam dan basa. Yang pertama itu ada asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim menjadi buruk. Nah, yang kedua itu ada alkalosis menurunkan kadar kalium darah di dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu ada PCO2 yang tinggi menyebabkan koma, aritmia ventrikuler, serta vasodilatasi pembuluh darah otak. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada PCO2 yang rendah menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah dan penurunan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan hipoksia otak. Lalu materi yang kedua di sini ada proses penyembuhan luka. Dan di sini luka itu adalah rusaknya integritas sel jaringan atau organ yang disebabkan oleh dari berbagai cedera. Ada beberapa jenis luka. Yang pertama itu ada luka superficial, yang kedua ada luka partial thickness, dan yang ketiga ada luka full thickness. Dan luka superficial ini adalah luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan dermis. Dan luka partial thickness ini adalah luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan dermis pada bagian atas. Dan yang ketiga itu tadi ada luka full thickness. Luka full thickness ini adalah luka dengan kondisi jaringan yang hilang dari lapisan epidermis, dermis, dan fasia dan otot. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama itu ada umur, dan di sini umur itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena biasanya pada pasien yang dewasa dan anak-anak itu jauh lebih mudah proses penyembuhan lukanya daripada pasien yang sudah lanjut usia. Dan yang kedua itu ada nutrisi. Nutrisi di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena luka itu membutuhkan nutrisi, misalnya seperti protein, vitamin A, vitamin C, serta mineral. Lalu yang ketiga ini ada medikasi. Medikasi itu obat. Ada beberapa obat yang termasuk golongan memperlambat
proses penyembuhan luka, misalnya itu steroid, aspirin, dan heparin. Lalu yang keempat itu ada sistem kekebalan tubuh. Biasanya sistem kekebalan yang menurun itu biasanya menghambat proses penyembuhan luka. Dan yang kelima itu ada obesitas. Nah, biasanya pada pasien yang memiliki berat badan yang lebih itu biasanya menyebabkan penghambatan pada proses penyembuhan luka. Lalu yang keenam itu ada penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan proses penyembuhan luka. Misalnya itu penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, terus penyakit yang berhubungan dengan imunitas ataupun penyakit yang berhubungan dengan infeksi. Nah, penyakit tersebut itu biasanya memperlambat proses penyembuhan luka. Lalu yang ketujuh itu ada gaya. Nah, gaya hidup yang buruk itu seperti pada orang yang merokok. Nah, pada pasien yang merokok ini itu dapat menyebabkan menurunnya jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh proses penyembuhan luka tersebut. Nah, jadi pada pasien yang merokok ini itu termasuk orang yang memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, lalu ada beberapa fase proses penyembuhan luka. Yang pertama itu ada fase inflamasi. Fase inflamasi ini adalah pembuluh darah akan menyempit untuk menghentikan pendarahan. Dan yang kedua itu ada fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah pembentukan jaringan granulasi untuk menutup cedera pada luka. Dan yang ketiga itu ada fase maturasi. Fase maturasi ini adalah memoles jaringan penyembuhan luka yang telah terbentuk menjadi lebih matang dan lebih fungsional. Lalu materi yang keempat itu ada prinsip obat. Lalu di sini aku mau menjelaskan apa itu peroral. Nah, peroral ini itu pemberian obat melalui mulut dan biasanya ini tuh sering dilakukan pada setiap orang gitu kan. Nah, dengan tujuan agar untuk mencegah atau mengobati dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat tersebut. Lalu yang kedua itu kan tadi ada melalui penyuntikan atau parental. Nah, parental di sini itu pemberian obat tanpa melalui mulut, tetapi langsung ke pembuluh darahnya. Tadi kan sudah disebutkan contoh itu seperti intrakutan, itu kan tadi. Nah, intrakutan di sini itu adalah penyuntikan yang dilakukan di bagian lengan tangan di bagian ventral. Kayak di sini nih, di sini yang kayak di sininya itu loh. Nah, itu tuh biasanya dilakukan untuk mengetahui bahwa si pasien tersebut terkena alergi obat atau tidak. Dan yang kedua itu ada subkutan. Subkutan ini adalah pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Dan yang ketiga itu ada intramuskular. Intramuskular ini adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada intravena. Intravena ini adalah pemberian obat yang langsung dilakukan ke pembuluh darah vena sehingga obat tersebut langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Lalu di sini juga ada obat luar atau topikal dan inhalasi. Nah, topikal ini adalah pemberian obat yang bersifat lokal, misalnya itu seperti tetes mata, terus tetes telinga dan salep. Lalu ada juga inhalasi tadi ya. Inhalasi ini di sini tuh termasuk terapi yang dimana pemberian obat melalui saluran pernafasan dengan cara inhalasi. Nah, biasanya inhalasi ini dilakukan untuk penyakit pada saluran pernapasan baik akut maupun kronik.
Dan di sini juga ada prinsip benar obat. Yang pertama itu ada benar obat. Jadi kita sebelum memberi obat ke pasien, kita harus benar ngasihnya itu obat khusus dia atau bukan gitu. Kita harus lihat-lihat terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada benar dosis. Jadi kita juga harus tahu berapa dosis yang harus kita kasih untuk pasien tersebut. Terus yang ketiga itu ada benar pasien. Nah, benar pasien di sini itu kita jangan sampai salah. Nanti takutnya kita kasih obat A terus kita salah pasien, itu kan berbahaya gitu. Jadi kita harus benar pasien. Terus yang keempat itu ada benar cara. Nah, benar cara di sini itu maksudnya kita harus tahu bahwa obat tersebut itu caranya seperti apa gitu, atau melalui mulut atau melalui suntikan gitu kan. Nah, terus yang kelima itu ada benar waktu. Benar waktu di sini itu kan setiap obat pasti memiliki jam-jamnya kan gitu. Nah, kita harus tahu. Jadi kita jangan asal-asalan kasih obat tersebut di waktu yang salah gitu. Dan yang keenam itu ada benar dokumentasi. Lalu materi yang terakhir, materi yang keempat itu adalah farmakologi dasar. Nah, farmakologi dasar ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang obat. Obat di sini itu adalah racun, namun jika sesuai takaran atau sesuai dosis bisa dapat mencegah penyakit atau menyembuhkan penyakit. Lalu ada juga regulasi obat. Nah, regulasi di sini itu adalah misalnya obat keras, obat bebas terbatas, dan obat tradisional. Obat tradisional di sini itu seperti jamu dan yang atau obat-obat yang bisa dilakukan pada seperti zaman dahulu gitu. Dan ada beberapa obat dalam penyakit. Yang pertama itu adalah obat dalam penyakit sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini biasanya terjadi karena adanya luka dalam lapisan dinding lambung. Nah, caranya mencegahnya bisa terjadi seperti itu, kita harus menghindari makanan-makanan yang pedas seperti itu. Dan yang kedua itu ada obat gangguan saluran kemih. Nah, di saluran kemih ini itu biasanya disebabkan oleh E. coli. Nah, E. coli di sini itu yang paling sering terjadi yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Dan yang ketiga itu adalah obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular ini adalah obat yang dilakukan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, biasanya penyakit kardiovaskular ini itu terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan karena penumpukan kolesterol. Dan di sini juga ada infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan ini tanda-tandanya itu seperti batuk, napas pendek, demam, kelemahan, serta selaput lendir berwarna. Dan ada juga obat-obatan antikolinergik. Nah, obat-obatan ini itu biasanya memerlukan ada waktu kerja panjang dan ada waktu kerja pendek. Dan di sini juga ada asma bronkial. Asma bronkial itu adalah suatu penyakit infeksi kronis saluran pernapasan. Nah, asma ini biasanya melakukan terapi inhalasi. Lalu ada juga sistem saraf. Sistem saraf di sini adalah menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarahkan fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot dan fungsi saraf otonom. Dan yang terakhir itu ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan yang melibatkan otot dan kerangka tubuh. Nah, baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau materinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.